Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman, dan masih tetap di channel Abdul Rahman, dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, di video kali ini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang memang pertanyaannya itu hampir sama ya. Hampir sama pertanyaannya itu yaitu tentang kenapa mata bisa buram dan kemudian kenapa rambut bisa rontok gitu ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Nah sebelum videonya saya lanjutkan, dimohon di subscribe dulu karena subscribe itu tidak memerlukan biaya. Subscribe itu cukup gratis ya. Dan subscribe itu adalah hal yang sangat mudah bagi kalian, karena kalian cukup memijit saja tulisan yang warna merah subscribe ya. Kenapa? Biar video saya itu cepat berkembang dengan baik, dan kalau seandainya berkembang dengan baik itu akan menimbulkan semangat tersendiri ya buat saya untuk nge-share video tentang seputaran asam lambung dan anestesi psikosomatis terhadap kalian gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Dan tidak lupa juga, jangan lupa ya, kalian juga ditekan tombol loncengnya biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru ya. Karena itu saya akan sering nge-share video tentang asam lambung itu ya, akan sering dan semoga untuk membantu ya. Semoga kalian terbantu atau video saya itu menjadi wasilah atau jalan keluar buat kalian yang sedang terkena asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah mengenai pertanyaan bagaimana kenapa mata itu yang sedang terkena asam lambung dan anestesi psikosomatis itu selalu menjadi agak buram gitu ya. Jadi menitik aja satu fokus jadi agak buram aja pandangan gitu ya. Nah, setahu saya teman-teman ya, kalau mata buram itu pandangan tidak nyaman, buram gitu ya, kadang menitik gitu di satu titik dan lain sebagainya, itu bisa diakibatkan karena aliran darah atau oksigen yang kurang lancar ke bagian kepala ya. Nah itu teman-teman ya, jadi kalau misalkan aliran darah kurang lancar, kemudian oksigen kurang lancar, nah itu bisa menyebabkan mata buram gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya coba kalian ingat-ingat lagi ya. Apakah kalian selama mempunyai asam lambung dan anestesi psikosomatis, apakah kalian sering bergerak ya? Apakah kalian sering berolahraga? Nah itu mungkin ya penyebabnya ya. Jadi kadang yang terkena asam lambung dan anestesi psikosomatis itu sering berdiam diri di rumah ya. Jadi seringnya duduk nyaman gitu ya. Duduk nyaman di kursi, kemudian sering tiduran gitu ya, jarang bergerak lah gitu, yang akhirnya aliran darah kurang lancar, oksigennya kurang lancar ke bagian kepala, ke bagian mata, jadi akhirnya pandangannya menjadi buram gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi memang tidak memungkiri juga kalau yang sedang terkena asam lambung dan anestesi psikosomatis itu kalau misalkan mau bergerak, mau jalan-jalan keluar itu karena memang anxiety-nya sedang tinggi-tingginya, jadi males aja gitu ya, jadi serba takut ya gitu. Kalau misalkan mau jalan keluar gitu ya, selalu berpikir aja, waduh nanti gimana nih kalau misalkan sensasi datang di tengah-tengah perjalanan, apa yang harus apa yang harus saya lakukan. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Jadi mereka itu kadang kalau yang mau bergerak atau mau jalan-jalan, mau olahraga itu serba takut aja, serba nggak nyaman aja ya. Jadi yang nyamannya itu cuma di rumah, jadi terus aja gitu ya di rumah, aktivitasnya kurang lah. Jadi akhirnya aliran darah kurang lancar, oksigennya kurang lancar, ya akhirnya pandangannya menjadi agak-agak kabur gitu ya. Nah itu teman-teman ya, untuk kenapa mata menjadi agak buram gitu ya. Nah selain mata agak buram itu ya disebabkan karena aliran oksigen dan darah kurang lancar juga, itu bisa disebabkan dengan hal yang lain ya teman-teman ya. Hal yang lain itu seperti apa? Ya mungkin sekarang gini aja ya. Biasanya yang sedang terkena asam lambung dan anestesi psikosomatis itu pencernaannya sedang terganggu ya. Kemudian menyerap nutrisi, energi, protein, vitaminnya itu kurang lancar ya teman-teman ya.
Jadi sebagaimanapun kalian makan yang bergizi, yang bernutrisi ya, itu tidak terserap dengan sempurna oleh lambung kalian ya. Jadi pencernaannya sedang terganggu lah ya gitu ya. Jadi akhirnya gizinya itu tidak terserap dengan sempurna, dan kalau sudah tidak terserap dengan sempurna, kebutuhan nutrisi, gizi, protein, vitamin untuk tubuh kita itu kurang lengkap ya, kurang pas di kebutuhannya ya. Jadi tidak terpenuhi kebutuhannya gitu ya. Yang akhirnya untuk mata itu bisa menyebabkan menjadi buram pandangannya gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi selain oksigen, selain aliran darah, ya karena kebutuhan vitamin, kebutuhan energi untuk tubuh kita pun itu berkurang ya. Jadi alhasil itu bekerjanya organ-organ tubuh yang ada di dalam tubuh kita itu tidak bekerja dengan maksimal ya. Contoh misalkan kalau misalkan kebutuhan nutrisi buat tubuh kurang gitu ya, akhirnya bisa saja kelingan gitu ya, pusing gitu. Nah untuk mata juga agak buram gitu ya. Nah solusinya untuk mengatasi hal seperti itu ya teman-teman, tetepin aja makannya ya, makannya tetap, gizinya tetap, proteinnya tetap, makan aja nggak apa-apa yang banyak ya. Karena apa, kalian harus sadari ya, harus pahami sekarang pencernaan kalian itu sedang bermasalah. Jadi walaupun kalian makannya banyak, nutrisinya banyak, vitaminnya banyak, semuanya serba banyak, itu tidak terserap dengan sempurna gitu ya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan dalam tubuh itu ya berkurang ya. Jadi akhirnya keseimbangan tubuh itu menjadi berkurang ya. Keseimbangan tubuh terganggu ya, akhirnya bekerjanya tidak maksimal gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu untuk mata buram ya. Kemudian sekarang untuk rambut yang rontok katanya. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Nah rambut rontok juga itu bisa disebabkan karena aliran nutrisi, gizi, vitamin ke bagian kepala untuk rambut itu memang berkurang ya, dikarenakan asam lambungnya sedang tidak beres, penyerapan gizinya tidak beres, akhirnya tidak teraliri, mungkin ya tidak teraliri dengan baik ke arah bagian kepala. Untuk rambut juga mungkin kurang gitu ya, itu bisa menyebabkan rontok gitu ya. Jadi kalau misalkan kita nyisir gitu ya, habis mandi nyisir, itu rambut suka rontok gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Nah rambut rontok juga itu bisa disebabkan karena psikosomatis kita sedang terganggu gitu ya. Jadi setiap hari itu selalu berpikir ya, berpikir tentang penyakit, berpikir tentang sensasi gitu ya. Nah itu akhirnya ya energi kita itu cepat terkuras ya, akhirnya cepat habis gitu ya, yang akhirnya ya rambut juga bisa rontok ya. Jangankan kita yang sedang mengalami asam lambung GERD ansetis psikosomatis, itu orang yang belum terkena juga kalau seandainya berpikir terus ya, berpikir keras, itu rambut bisa rontok ya. Makanya kalau misalkan orang-orang yang selalu berpikir, kadang lihat deh orang-orang gitu ya, maaf ini tapi ya, itu rambutnya suka agak botak gitu ya. Nah itu karena mereka itu sering berpikir gitu ya. Jadi makanya saran saya untuk yang sedang terkena asam lambung GERD ansetis psikosomatis, kalau misalkan ada sensasi yang datang, jangan terlalu dipikirkan lah ya. Jadi berpikirnya harusnya begini, waduh ini sensasi sedang datang nih ya, gimana nih solusinya? Ya solusinya sebetulnya gampang sekali ya. Kalau setiap sensasi yang datang itu solusinya sangat gampang sekali sebetulnya. Dan itu mudah sekali ya. Kalian kalau misalnya ada sensasi yang datang, kalian cukup duduk tenang ya, minum air hangat, relax aja ya, serileks-rileksnya. Kalau seandainya sudah relax, sudah tenang, itu sudah pasti ya asam lambung kalian akan turun ya. Kalau misalnya asam lambung kalian turun, pencernaannya pun akan membaik gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi kalian kalau misalkan datang sensasi, jangan dipikirkan ya. Jadi jangan berpikir untuk kedepannya, waduh jangan-jangan ini saya bahaya ini, jangan-jangan saya ini bahaya ini. Nah seperti itu yang bisa mengganggu gitu ya. Jadi tanamkan saja dalam pikiran kalian ya, katakan dalam hati, kalau misalkan ini adalah sensasi gitu ya, tidak akan apa-apa, penyakit ini berbeda dengan penyakit yang lain gitu ya. Jadi penyakit ini sensasinya memang begini gitu ya. Nah kemudian kalian juga pelajari ya cara menanganinya seperti apa, alasannya kenapa nih saya bisa kelingan, alasannya kenapa nih mata saya bisa buram, alasannya kenapa rambut saya bisa rontok. Pelajari dulu ya. Memang tubuh kita itu membutuhkan energi, protein, vitamin dan sebagainya itu harus sempurna ya.
semua punya takarannya tersendiri gitu ya. Kalau misalkan untuk kepala takarannya harusnya sekian kebutuhannya, untuk badan sekian takarannya untuk kebutuhannya setiap harinya. Dan kalau misalkan tidak terpenuhi, ya itu sudah pasti bakalan ada sensasi yang lain-lain gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Dan kalian juga jangan bingung, jangan heran kalau misalkan kalian sudah lakukan, waduh ini makannya saya bervitaminnya sudah banyak ya, kemudian nutrisinya sudah banyak, semuanya sudah banyak, sudah terpenuhi. Kalau misalkan kalian berpikir ke sana ya, sudah terpenuhi ya, tetapi kenapa selalu ada sensasi kembali lagi ya. Kalau misalkan kenapa makannya sudah banyak, ada nutrisinya, ada gizinya, proteinnya, semuanya sudah terpenuhi, tetapi kenapa masih kelingan misalkan, kenapa masih ada sensasi yang terjadi. Ya kembali lagi kalian harus mengingat lagi bahwa asam lambung kalian itu sedang bermasalah sekarang, pencernaannya belum beres, akhirnya menyerapnya itu tidak sempurna ya. Kalau menyerapnya tidak sempurna, ya sudah otomatis untuk mengirim kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam tubuh kita itu tidak akan terpenuhi dengan sempurna. Jadi hal yang sangat wajar saja gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi untuk kenapa mata bisa buram sudah saya jelaskan, kemudian untuk rambut rontok sudah saya jelaskan. Jadi jangan dibikin cemas ya. Jadi yang kalian harus pikirkan itu adalah hal yang sangat wajar, karena kebutuhan untuk nutrisi dalam tubuh kalian itu sekarang itu sedang tidak terpenuhi gitu ya. Jadi tidak terpenuhi dengan maksimal ya. Kenapa? Karena asam lambung kalian sedang bermasalah ya, sistem pencernaan kalian sedang bermasalah. Nah itu teman-teman ya, jangan dibikin cemas. Nah itu teman-teman video dari saya. Mungkin selanjutnya akan saya kirim lagi video-video tentang hal yang lainnya. Dan kalau misalkan teman-teman ada yang mau dibikinkan video tentang sensasi yang lain, silahkan di kolom komentar, nanti akan saya bikinkan videonya. Karena untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar atau di WA itu sangat banyak sekali ya. Dan saya juga mohon maaf untuk teman-teman yang belum terjawab, pertanyaan-pertanyaannya yang belum terjawab, terbalas, mohon maaf sekali karena memang yang bertanyanya sangat banyak sekali. Jadi tidak bisa terjawab semuanya gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, itulah video dari saya. Nanti saya akan share lagi video tentang yang lain-lain lagi. Kalau misalnya mau dibikinkan video tentang sensasi yang lain, silahkan saja di kolom komentar. Nanti saya akan mencoba untuk membuatnya, untuk menjawabnya. Dan sekarang semoga yang sedang mengalami asam lambung adiabetes kosmatis, semoga sekarang kalian menjadi lebih baik dan cepat sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.